Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang tantangan guru di era milenial. Yang baru katakan, pertama saya Muhammad Rifki Maulana dengan NIM 2001808. Yang kedua Danita Sofiani dengan NIM 2008789. Yang ketiga ada Sri Puji Rahmawati dengan NIM 2000185. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur atau literatur review, di mana lebih banyak menelaah sumber literatur yang sudah ada, serta disajikan dalam bentuk deskripsi analitik, sehingga hasil penelitian tidak menggunakan tabel dan grafik. Next. Abstrak. Generasi milenial adalah generasi yang hidup pada saat hadirnya teknologi digital di segala dasar kehidupan. Dan generasi yang sedang kita hadapi sekarang ini tak lain adalah generasi anak-anak milenial, di mana mereka sudah benar-benar cakap dalam menggunakan alat teknologi dan informasi. Keadaan tersebut pastinya menimbulkan tantangan-tantangan baru bagi dunia pendidikan. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada tantangan-tantangan menjadi seorang guru di era milenial dan upaya dalam menghadapinya. Tujuan penelitian ini yakni sebagai peningkatan kualitas guru dan pendidikan di era milenial dengan mempertimbangkan upaya-upaya yang sudah dikaji. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melihat dan mencari literatur yang relevan sebagai bahan rujukan dan referensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa guru harus memahami perubahan sosial yang terjadi sekarang ini. Guru harus terus menggali hal-hal yang baru yang berkaitan dengan tantangan di era milenial ini. Dalam artikel ini, penulis akan menguraikan tantangan bagi para guru di era milenial dan usaha yang dilakukan dalam menghadapi tantangan ini. Sekarang masuk dengan teori Fishbone Analysis. Dikutip oleh Marunis tahun 1998 menyebutkan komponen utama dalam pembelajaran bukan hanya guru saja, tetapi ada komponen lainnya seperti ada murid, ada bahan ajar, konten, ada media dan strategi, fasilitas dan sarana pendukung, ada lingkungan pembelajaran yang kondusif serta evaluasi antar program. Namun terlepas dari semua itu, hal yang memegang kunci utama dari masalah ini adalah guru. Mutu dan kualitas pengajaran guru akan menentukan hasil yang didapat oleh peserta didik, sedangkan fasilitas lain sejatinya hanyalah pendukung. Dikutip oleh Suparno tahun 2004, halaman 47-50, guru profesional itu adalah memiliki kepribadian yang utuh, yaitu satu, guru harus bermoral dan beriman. Hal ini penting karena salah satu tugas guru adalah membantu anak didik bertakwa dan beriman serta menjadi anak yang baik. Dua, guru harus mempunyai akuntansi diri yang tinggi. Akuntansi diri adalah sikap tanggung jawab. Tiga, guru mampu berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik akan membantu proses pembelajaran dan pendidikan terutama pada level dasar dan menengah. Banyak kasus guru yang memiliki pengetahuan yang luas tetapi tidak mampu berkomunikasi dengan baik terhadap siswa. 4. Guru harus disiplin. Setiap aktivitas hendaknya menerapkan disiplin yang tinggi karena kunci sukses adalah salah satu adalah disiplin dan kita sangat mudah diucapkan, dilaksanakan sangat sulit. 5. Guru dituntut untuk terus belajar agar pengetahuan tetap segar. Guru tidak boleh berhenti mengajar. What is this topic about? Kita membicarakan dengan pendidikan abad ke-21 ini. Para guru tentunya harus memiliki strategi yang ampuh agar tidak salah menyikapi perkembangan yang terjadi. Beberapa strategi yang dilakukan guru untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan yaitu satu, mengubah pola pikir meskipun sulit dan penuh gejolak. Dua, melakukan gerakan sadar literasi. Tiga, melakukan pelatihan dan gerakan guru, karyawan dan peserta didik berbasis teknologi. Empat, melakukan inovasi pembelajaran. Yang kelima, membatik untuk menciptakan teknologi. Selain itu, diperlukan juga strategi dalam proses pembelajaran dengan siswa agar mampu berpikir kritis dan siap menghadapi problematika yang terjadi saat ini. Strateginya ada yang pertama, melaksanakan pembelajaran berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill. HOTS sendiri merupakan program yang dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan. Menurut beberapa ahli, tapi saya akan mengambil pendapat dari Resnick pada tahun 1987. Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi,
membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Keterampilan ini juga digunakan untuk menggarisbawahi berbagai proses tingkat tinggi lainnya. Pembelajaran berbasis HOT ini bisa dilakukan melalui 4C, yaitu critical thinking, creative, communication, dan collaboration. Selanjutnya metode dari HOTS ini ada discovery learning, yaitu pemberian rangsangan, identifikasi masalah, lalu mengumpulkan dan mengolah data, lalu melakukan pembuktian, serta menarik kesimpulan. Selanjutnya ada problem-based learning, menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik untuk mengatasi permasalahan. Selanjutnya ada project-based learning, yaitu keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. Yang kedua ada penguatan pendidikan karakter atau PPK. PPK merupakan upaya untuk menumbuhkan dan membekali generasi penerus agar memiliki bekal karakter baik, keterampilan literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul abad 21, yaitu mampu berpikir kritis dan analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. PPK sendiri terdiri dari 5 poin. Yang pertama, religius. Religius sendiri mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Subnilai religius antara lain beriman dan bertakwa, disiplin ibadah, cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, semangat kebangsaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kemandirian. Merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Subnilai mandiri antara lain etos kerja, tangguh, tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang keempat, gotong royong. Gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Subnilai gotong royong antara lain menghargai kerjasama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Yang terakhir, integritas. Integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu. Lalu yang ketiga ada pendekatan hati. Tugas seorang guru dalam menghantarkan siswanya menjadi generasi yang kuat dan berkarakter dan tidak akan tergantikan oleh apapun berupa materi. Pendekatan hati ini tidak terhalang oleh waktu, tempat, atau apapun. Hal tersebut yang membuat guru tidak akan tergantikan oleh mesin atau kecerdasan buatan lainnya. Did you know? Guru juga sepatutnya memiliki karakter guru abad 21 yang akan mengimbangi perkembangan siswanya, di mana keahlian abad 21 ialah mampu menguasai dan menggunakan teknologi informasi komunikasi atau ICT literasi skills, yang terdiri dari satu, melek teknologi dan media, yakni sebab pada abad 21 di mana abad yang akan kita hadapi dengan berbagai kecanggihan dalam bidang teknologi. Maka dari itu, guru harus melek teknologi, karena guru sangat berperan penting dalam mengembangkan keterampilan abad 21, dan dimaksudkan untuk diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Yang kedua, melakukan komunikasi efektif. Proses belajar mengajar merupakan komunikasi antara seorang guru dengan muridnya. Di sini diperlukan penyampaian pesan yang efektif dengan tujuan pesan yang berisi topik-topik tertentu dapat diterima dengan baik oleh peserta didik.
Oleh karena itu, seorang guru hendaknya harus pandai dalam memilih kalimat yang mudah dimengerti oleh muridnya. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh muridnya dan komunikasi pendidikan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, berpikir kritis. Agar pemikiran guru tidak jalan di tempat, maka mindset guru harus berwawasan ke depan. Guru dituntut untuk mengembangkan pemikirannya agar menjadi pemikiran yang kritis supaya bisa mengarahkan siswanya. Yang keempat, memecahkan masalah. Kemampuan calon guru dalam memecahkan masalah merupakan langkah utama dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Sebab seorang guru harus bisa dalam memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi pada setiap muridnya. Yang kelima, berkolaborasi. Pak Nadiem Makarim selaku Kemendikbud mengatakan bahwa pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari 3 hal, yaitu guru, siswa, dan orang tua. Tanpa kolaborasi itu, pendidikan efektif tidak mungkin terjadi. Maka dari itu, guru di sini harus bisa berkolaborasi dengan siswa dan orang tua agar terciptanya suatu pembelajaran yang efektif. Andaikan dulu guru dianggap menjadi fasilitator, sepertinya saat ini harus beralih sebagai pemimpin dalam metode pendidikan di dalam kelas. Keberhasilan pendidikan di Indonesia menghadapi era revolusi 4.0 ini ditentukan oleh kualitas tenaga pengajar yang terjun langsung dalam dunia pendidikan. Karenanya, guru-guru dituntut untuk siap menghadapi tantangan yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi dalam dunia pendidikan di era milenial ini. Penutup. Globalisasi adalah kunci pada era milenial ini, menjadi syarat dan juga tolak ukur terhubungnya kita dengan perkembangan zaman. Dalam dunia pendidikan, tentunya yang harus menguasai dan bertanggung jawab penuh dalam penyampaiannya adalah tenaga pengajar. Karena itulah guru-guru dituntut untuk siap fisik dan mental untuk menghadapi tantangan pada era milenial ini. Guru harus mulai mengubah pola pikir dan strategi pengajaran agar dapat terciptakan generasi emas yang tidak tertinggal oleh bangsa lainnya. Karena keberhasilan pendidikan kita dinilai dari generasi yang terjun langsung ke masyarakat. Hasil didikan para tenaga pengajar saat ini. Sehingga diharapkan guru-guru yang terpilih dan terpercaya mampu bekerja sama guna meningkatkan mutu pendidikan Indonesia ke depannya.